Kembali lagi di program Ayo Sehat masih dengan Mbak Gracia Indri dan juga Dr. Charles. Nah, Dok, kita ada pertanyaan dari netizen. Kita akan tampilkan di layar tengah. Ini ada pertanyaan dari @Sawitri Listi Aningpuri. Apakah ada cara selain operasi untuk menjaga sudut skoliosis agar tidak bertambah? Oh, ini bisa ke arah penanganan, Dok, mungkin ya? Penanganan. Monggo dijelaskan. Ya, jadi memang skoliosis itu ada 3 secara garis besar penanganannya. Yang pertama, observe. Ya, kita awasi dia. Di saat sudutnya masih kecil, kurang dari 20 derajat, biasanya kita awasi. Apalagi kita menemukan pasien itu masih usia pertumbuhan. Jadi 4-6 bulan kita evaluasi lagi. Misalnya kita ketemu, wah 10 derajat nih skoliosisnya gitu. Usia masih 13 tahun, udah agak miring gitu. Kita observasi sampai terus selesai usia pertumbuhan, sampai kita kawal dia selesai tumbuh dengan sudut yang minimal. Kalau misalnya sudutnya makin bertambah selama observasi itu di atas 25 derajat, baru kita pakaikan brace atau korset. Jadi brace itu tujuannya adalah untuk mencegah pertumbuhannya. Sekali lagi ya, mencegah pertumbuhannya, bukan mengobati. Bukan meluruskan. Bukan meluruskan juga. Sama seperti pohon yang bertumbuh, dari awal bertumbuh, tumbuhnya bengkok nih. Wah, gimana nih tumbuhnya bengkok nih pohon, jadi jelek dong tumbuhnya. Ditopanglah dengan kayu. Ditopang dengan kayu, betul Mas Ega. Topang dengan kayu, kita lilitin kayunya supaya dia tumbuhnya nanti lurus. Nah, sebenarnya prinsipnya sama dengan skoliosis. Jadi brace itu kita mengawal sampai dia selesai bertumbuh usianya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau masih tumbuh terus tuh, yang tadi saya sampaikan, wah sampai udah sesek dia, udah paru-parunya mengecil, diapain? Ya mohon maaf, pasti kita harus perbaikin, kita luruskan dengan cara dioperasi. Ditanam besi atau gitu-gitu. Jadi kurang lebih 3 itu sih. Kita observe, kemudian kita bracing, kemudian ya finally kita operasi kalau ada indikasi. Baik. Jadi suplemen apapun vitamin sebenarnya nggak ngaruh juga untuk membuat atau bahkan mencegah si skoliosis itu. Tadi saya bilang seperti tanaman juga, kita mau siram-siram gimana, kalau kita nggak bagus juga ya. Kita nggak kasih tahanan, dia pasti bertumbuh miring. Gitu. Nah, Mbak Gracia nih, sebenarnya sekarang kan sudah melewati terapi dan juga sudah udah berkurang lah ya rasa sakitnya ya. Sebenarnya ada nggak sih sekarang pantangan dalam beraktivitas? Mungkin saat olahraga atau kalau duduk harus tegak atau gimana? Kalau aku sih lebih disarankan untuk tidak olahraga yang berat, kayak misal tidak mengangkat beban yang terlalu berat, terus habis itu beda dengan beban hidup ya. Kalau itu kan itu berat banget. Itu mau beban hidup atau gimana, skoliosis ada aja. Jadi nggak pernah olahraga yang sampai benar-benar mengangkat beban yang berat gitu. Jadi olahraganya ya yang enteng-enteng aja, yang kardio, mungkin yang sepeda, yang gitu-gitu aja sih. Pantangannya lebih ke situ. Dan jangan, kalau buat dari kasus aku ya jangan membesar lagi badannya. Karena inget sampai sekarang tuh masih keinget rasanya gitu, rasa nyerinya tuh bener-bener konstan yang bener-bener nggak bisa bikin trauma ya, bikin tidur apa bener-bener nggak bisa gitu, jadi sakit.